Selamat malam sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan merenungkan sebuah renungan dengan tema konflik dan virus COVID. Izinkan saya mengilustrasikan konflik dalam keluarga itu seperti virus COVID-19. Tidak disangka-sangka kapan datangnya, oleh siapa pembawanya, dan tiba-tiba saja kita bergejala. Mungkin dari gejala ringan, sedang, ataupun berat. Yang menarik, diprediksi bahwa semua orang pada akhirnya akan terpapar virus COVID. Entah bulan ini, tahun depan, 10 tahun lagi. Pokoknya semua orang pada gilirannya akan menghadapi virus corona. Bisa dalam skala ringan, sedang, atau berat. Sebab virus COVID perkirakan tidak akan pernah hilang dan akan menjadi bagian hidup kita. Cuma, nanti ia tidak lagi dinyatakan sebagai pandemi yang membahayakan, tetapi hanya sebagai endemi, sama seperti influenza. Untuk mengatasi virus COVID-19 ini, ada 3 hal yang harus dikerjakan, yakni lewat vaksin, herd immunity, dan obat. Demikian juga kalau kita berbicara mengenai konflik dalam keluarga, khususnya suami istri. Ini mirip dengan virus COVID-19. Datangnya tidak diduga-duga, bisa kapan saja, lewat peristiwa sederhana, ataupun peristiwa yang akut tumpukannya, yang jelas pasti akan datang menghampiri semua suami istri. Bisa saja ini terjadi di awal pernikahan, setelah jalan 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun. Pendek kata, pasti semua kita, suami istri, keluarga, akan menghadapi konflik. Nah, mengatasinya juga perlu vaksin, herd immunity, dan obat agar tidak menimbulkan kesakitan yang berkepanjangan dan berujung pada perceraian atau kematian. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah vaksin. Apa vaksin yang tepat untuk mengatasi virus konflik dalam keluarga? Namanya vaksin IMKOM-PP, Iman, Komunikasi, Pengertian, dan Pengampunan. Yap, vaksin iman. Sebelum kita terkena virus konflik, maka kita perlu memperkuat imun tubuh dan hati kita dengan memperkuat iman. Iman yang terus kita perkuat akan membuat kita makin mengasihi Allah dan pasangan kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Inilah kasih yang kita deklarasikan sebagai janji pernikahan kudus di depan altar, di hadapan Allah dan sidang jemaatnya. Bahwa kita akan mengasihi dan saling mengasihi dalam situasi apapun, siang malam, suka duka, sehat sakit, berkecukupan, berkekurangan, sampai maut memisahkan. Itulah janji iman yang harus terus kita ingat dan perkuat. Latihan terhadap imun kita, imun iman, akan menghasilkan kekuatan kasih yang lengkap dan luar biasa manjurnya mengatasi virus konflik karena seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4 hingga 7, bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pernah pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu adalah vaksin yang pertama. Vaksin kedua adalah vaksin komunikasi. Vaksin ini nampaknya sepele tetapi sangatlah penting untuk menumbuhkan kesadaran dan kesuburan cinta. Komunikasi bukanlah bertujuan pada penyampaian sampah unek-unek atau memenangkan pertarungan pendapat. Bukan.
Komunikasi adalah latihan membangun relasi yang lebih baik, terbuka, dan membangun. Dalam komunikasi yang baik dan konstruktif, masing-masing pihak akan bertumbuh dalam pengenalan akan diri sendiri dan pasangan, dan mungkin juga keluarga. Untuk komunikasi yang baik diperlukan sikap hati yang baik, waktu yang baik, kompromi yang baik, dan hasil yang baik. Baik bagi semuanya. Baik bagi pertumbuhan relasi yang kreatif dan saling mengisi. Karena itu, Yakobus menasehatkan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan." Vaksin yang ketiga adalah pengertian. Vaksin pengertian akan melatih hati dan pemikiran kita untuk menjadi semakin jembar, sehingga tidak mudah baper, sensi, dan membicarakan hal remeh-temeh yang bisa saling menyakiti. Pengertian akan membawa kita pada gambar besar dan utuh bahwa keluarga sebagai patron wajah Allah yang sungguh amat baik. Konon, hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian ada pada orang yang lanjut umurnya. Itu berarti semakin lama pernikahan dijalani, maka hendaknya masing-masing pihak makin paham dan mengerti kelemahan dan kekuatan satu sama lain. Sebab itu marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun. Vaksin yang keempat adalah vaksin pengampunan yang akan melatih kita untuk melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri pada apa yang di depan. Mengampuni kesalahan adalah cara yang paling baik untuk membangun cinta yang tulus dan bertumbuh di antara keluarga. Rasul Paulus menasehatkan dalam suratnya pada jemaat Efesus pasal 4 ayat 31 hingga 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan dengan tegas Tuhan Yesus bersabda dalam Matius 6 ayat 15, "Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Yap, itulah vaksin IMCOM PP yang perlu disuntikkan dalam keluarga kita, khususnya dalam hubungan suami istri, ayah, ibu, anak, agar menang melawan virus konflik yang mematikan. Perlu diingat bahwa vaksin itu diberikan atau dilatihkan justru saat hubungan suami istri terasa baik dan dalam keadaan sehat. Latih setiap waktu mulai dari awal relasi dibangun sampai saat ini. Jika vaksin IMCOM PP telah dilatih terus-menerus, maka akan bisa memperkuat imun cinta dan relasi keluarga. Selain itu, untuk mengatasi konflik dalam keluarga, kita juga memerlukan herd immunity. Apa itu herd immunity? Herd immunity adalah kekebalan kolektif yang diyakini efektif untuk mencegah penularan virus konflik yang negatif. Artinya, jika kita hidup dalam kumpulan atau pergaulan yang baik dan sehat, maka kita akan bertumbuh seperti pohon aras di Libanon. Karena itu, masuklah dalam komunitas orang-orang yang sehati, satu roh dan yang sehat relasinya. Orang-orang yang telah divaksin IMCOM PP yang telah tadi kita renungkan bersama-sama, jangan malah kita berkumpul dengan para pencemooh atau orang yang suka dengan percekcokan yang masih membeludak virus konfliknya. Seperti Rasul Paulus yang menasehatkan kepada kita dalam suratnya pada jemaat Korintus pertama di pasal 5 ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk,
atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-sama. Bentuklah dan ikutlah dalam persekutuan orang-orang atau keluarga yang baik dan yang telah mengalami kehidupan baru. Sahabat Kristus, bertumbuhlah bersama dalam pembimbingan persekutuan keluarga dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, mengucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Pendek kata, gereja harus menjadi habitat yang tepat bagi pertumbuhan keluarga yang sehat. Yang ketiga adalah obat. Jadi setelah vaksin, herd immunity, komunitas yang sehat yang akan membangun kita juga perlu obat untuk mengatasi virus konflik ini. Jikalau dalam keluarga terlibat konflik, maka segeralah untuk lokalisir masalahnya. Lakukan isolasi terbatas pada masalahnya agar tidak menjalar kemana-mana. Ingat, yang diisolasi itu masalahnya, bukan relasinya. Betapa banyak keluarga yang terlibat konflik malah sering mengisolasi diri dengan saling menjauhi. Ini keliru, sebab firman Tuhan berkata, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Jadi sahabat Kristus, bicarakan semua baik-baik dari hati ke hati dan jangan sensi apalagi panik. Tetaplah jaga hati dan pikiran yang positif, gembira dan yakini bahwa relasi Anda akan mengalami pemulihan dan bahkan mengalami pertumbuhan saat konfliknya usai. Jika punya komorbid yang membahayakan seperti tekanan darah tinggi atau mudah marah, ya cepat-cepat diobati dan dijaga agar tidak meledak emosinya. Jika punya timbunan kesalahan dan dosa masa lalu yang menghambat lancarnya komunikasi, harus disembuhkan dengan melepaskan pengampunan. Jika ada penyakit mudah menyerah, ya harus dikuatkan agar tidak cepat-cepat mau mengakhiri pernikahan atau mengakhiri keluarga. Jika konflik tak segera usai dan gejala konflik makin bertambah berat, segeralah berkonsultasi kepada pendeta atau konselor keluarga agar bisa didampingi dan dibantu dalam pengobatannya. Jangan malu dan enggan untuk minta pertolongan, sebab pertolongan yang tepat dan cepat akan menyelamatkan kehidupan keluarga kita dan nyawa kita juga. Ketika Tuhan memulihkan keluarga kita, maka keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Amin.